Baca surat Al-Baqarah, setan lari dari rumah Anda. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita semua gelisah dan tidak suka jika rumah kita menjadi tempat singgahan setan. Karena Allah Ta'ala telah menetapkan setan sebagai musuh yang sebenarnya bagi manusia. Sudah pasti, tak ada keinginan yang lebih besar dalam benak mereka, kecuali menimpakan bahaya dan malapetaka kepada manusia, baik berkaitan agama ataupun dunia mereka. Membaca surat Al-Baqarah adalah salah satu senjata jitu untuk mengusir setan dari rumah Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Yang artinya, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna likulli syai'in sanama, wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah, wa inna syaitana idza sami'a suratal Baqarati tuqra' kharaja minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah." Yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya setan jika mendengar surat Al-Baqarah dibaca, maka ia akan keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Hakim dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan sebab mengapa membaca surat Al-Baqarah dapat mengusir setan dari rumah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Maksudnya adalah, jika Anda membaca surat Al-Baqarah, maka setan akan lari keluar dari rumah Anda dan tidak akan mendekat. Sebabnya, karena dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat kursi, nama-nama Allah, serta terkandung ayat-ayat yang dapat mengusir setan dan membekas pada diri mereka. Bagaimana teknis membacanya? Tidak diharuskan dibaca dengan suara lantang. Membacanya dengan lirih, itu sudah mencukupi. Demikian juga, tidak disyaratkan supaya berkhasiat mengusir setan, harus dibaca selesai pada hari itu juga. Boleh dicicil setiap harinya. Dan boleh dikhatamkan dengan cara dibagi beberapa orang, masing-masing membaca jatahnya. Akan tetapi, yang lebih utama, masing-masing membaca surat Al-Baqarah secara sempurna. Cukupkah dengan rekaman MP3? Kita simak penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin berikut ini. Suara murotal pada kaset tidak cukup, tidak dapat berfungsi mengusir setan. Karena rekaman kaset tidak bisa dikatakan membaca Al-Quran. Lebih tepat bila dikatakan, dengarkanlah suara qari atau pembaca Al-Quran sebelumnya. Oleh karena itu, seandainya kita merekam adzan, kemudian saat tiba waktu sholat, kita perdengarkan di mikrofon, tanpa kita mengumandangkan adzan, apakah ini cukup? Tidak cukup. Atau kita merekam khutbah Jumat yang membangkitkan semangat, kemudian ketika tiba hari Jumat, rekaman tersebut kita perdengarkan melalui mikrofon. Khatib dalam rekaman itu mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu muadzin mengumandangkan adzan. Setelah adzan selesai, khutbah diperdengarkan kembali. Apakah seperti ini sah? Tidak sah. Mengapa? Karena rekaman adalah suara yang telah berlalu. Seperti misalnya Anda menulis transkrip rekaman pada secari kertas atau meletakkan mushaf di rumah. Apakah hal tersebut dapat mewakili bacaan? Tidak. Berapa kali membaca Al-Baqarah? Ada hadis yang menjelaskan bahwa surat Al-Baqarah dibaca setiap malamnya atau siangnya. Dengan melakukan hal tersebut, setan tidak akan mendekat sampai 3 malam atau 3 hari berikutnya. Dari Sahal bin Sa'id, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in sanama, wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah. Man qara'aha fi baitihi laila, lam yadkhuli syaitanu baitahu 3 layal. Wa man qara'aha nahara, lam yadkhuli syaitanu baitahu 3 ayyam." Yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Siapa yang membacanya di rumahnya pada malam hari, setan tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 malam. Dan siapa yang membacanya di siang hari, setan tidak akan bisa masuk rumahnya selama 3 hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Namun kalimat terakhir dari hadis ini, yaitu bagian yang menjelaskan siapa yang membaca surat Al-Baqarah pada malam hari,
setan tidak akan masuk rumahnya selama 3 malam sampai akhir hadis, dinilai oleh para ulama hadis statusnya dhaif. Mengingat di antara daftar perawinya ada yang bernama Khalid bin Sa'id yang dinilai oleh para ulama sebagai perawi lemah. Sehingga yang benar, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu terkait harus berapa kali membaca surat Al-Baqarah. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Lajnah Daimah atau Komisi Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Tidak ada batasan tertentu terkait pembacaan surat Al-Baqarah. Yang ditunjukkan oleh hadis adalah perintah memakmurkan rumah dengan sholat dan membaca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan tidak ada batasan jumlah tertentu dalam hal ini. Hadis tersebut menunjukkan anjuran memperbanyak membaca surat Al-Baqarah untuk mengusir setan dari rumah. Di antara hikmahnya adalah kita akan mempersering membaca surat Al-Baqarah. Tidak ada dalil yang menerangkan jaminan bahwa setan tidak akan lagi kembali ke rumah setelah dibacakan surat Al-Baqarah. Setan mungkin saja kembali setelah selesai pembacaan surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang terjadi pada adzan. Setan lari terbirit-birit ketika mendengar adzan, namun setelah adzan selesai, setan kembali lagi untuk menggoda orang-orang sholat. Demikian pula yang terjadi pada pembacaan surat Al-Baqarah di rumah. Maka, tidak ada dalil yang menerangkan batasan pembacaan surat Al-Baqarah. Seyogyanya menjadi motivasi untuk sering mengisi rumah kita dengan bacaan surat Al-Baqarah. Demikian, Wallahu a'lam.